Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Romani. Di video kali ini saya akan membahas tentang ancaman dan insight keamanan jaringan komputer. Langsung saja kita bahas tentang serangan pada sistem komputer. Nah, pada dasarnya serangan pada suatu sistem jaringan komputer sendiri pada dasarnya memiliki 3 gelombang tren utama, yaitu yang pertama gelombang atau serangan fisik. Serangan ini ditujukan kepada fasilitas jaringan, serangan elektronik dan komputer. Nah, sebagai pertahanan terhadap serangan jenis ini biasanya digunakan sistem backup atau sistem komputer yang didistribusi sehingga mencegah kesalahan di satu titik. Yang kedua yaitu serangan sintaktik, yaitu serangan ini ditujukan terhadap kerentanan vulnerability pada software, celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol. Serangan denial of service atau juga tergolong pada serangan jenis ini. Nah, serangan inilah yang saat ini populer, tetapi cara penanganannya telah diketahui dan biasanya di pihak administrator atau penggunaan yang lalai yang menerapkannya. Yang ketiga yaitu serangan semantik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Dengan kata lain, ada menyebarkan disinformasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Pada dasarnya, banyak pengguna cenderung mempercayai apa yang mereka baca. Seringkali kelucuan mempercayai berita itulah disalahgunakan pihak tertentu untuk menyebarkan isu-isu yang menyesatkan. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang berbau hoax itu sebenarnya kalian harus bisa komputer sebagai selalu berbeda saat menatapnya. Oh, di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhir. Ada beberapa definisi keamanan sistem. Yang pertama yaitu untuk menjamin sumber daya, yang tindakan pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Yang ketiga yaitu keamanan sistem terdiri atas keamanan eksternal, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keamanan interface pemakai, yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, yang ketiga yaitu keamanan internal, adalah keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan SO yang menjamin yang handal dan tidak cacat untuk menjamin integritas program dan data. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah keamanan. Yang pertama adanya namanya kehilangan data loss. Nah, kehilangan ini berupa bencana, yaitu data kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan gangguan binatang. Yang kedua yaitu kesalahan perangkat, baik lunak maupun keras, seperti bug, saluran komunikasi, prosesan tidak berfungsi, media penyimpanan yang rusak. Yang ketiga yaitu kelalaian manusia, seperti input data, pemasangan media penyimpanan yang salah, eksekusi program salah, kehilangan media penyimpanan. Selanjutnya itu penyusupan pasif, membaca data yang tidak diotorisasi, yaitu penyusupan. Yang kedua ada penyusupan aktif, mengubah data yang tak diotorisasi. Nah, kategori penyusupan ini berupa non teknis, mengintip lirik mata pada input data tersebut. Yang kedua penyebaran oleh orang dalam. Yang ketiga yaitu hacker untuk berbagai macam tujuan. Yang keempat intelijen. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam keamanan, tujuannya agar aspek berikut tercapai.
seperti kerahasiaan, Aku integritas, jauh darimu, dan ketersediaan. adanya Ada yang namanya induksi. Itu sistem keamanan dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tak berguna. Yang kedua yaitu intersepsi. Pihak yang tidak berwenang dapat melanggar sistem. Mengancam kerahasiaan dapat berupa orang atau program. Yang selanjutnya itu ada modifikasi. Pihak tak berhak bukan saja mengakses sistem tetap juga merusak sistem atau sumber daya. Nah, yang kedua yaitu fabrikasi, yaitu pihak tak berhak melakukan aktivitas infrastruktur sistem. sungguh menyayangi. Selanjutnya ada yang namanya bentuk-bentuk ancaman seperti sniper, peralatan manusia seperti input data, monitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua ada spoofing, yaitu pengguna komputer untuk meniru dengan menimpa identitas atau alamat IP. Selanjutnya ada yang namanya remote attack, adalah bentuk serangan terhadap suatu sistem komputer di mana penyerangan memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Nah, yang keempat yaitu fault, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki hak atau otoritas atau meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Yang selanjutnya itu pre-ranking, menjadikan sistem pengamanan telepon lemah. Dan selanjutnya yaitu hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengolahnya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Dan hacker ini tidak merusak sistem. Selanjutnya ada yang namanya cracker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan bermaksud jahat. Nah, munculnya karena sifat dasar manusia yang salah ini membangun atau salah satu ancaman cracker. Yang pertama, ciri-ciri cracker: bisa membuat program C atau C++, atau PR ataupun bahasa program lainnya. Yang ketiga, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Yang keempat, melakukan aksinya pada malam hari. Ada yang namanya virus, yaitu sebuah program yang dirancang untuk menyebarkan diri ke program atau menginfeksi file lain. Sistem hard disk, floppy disk dengan melakukan perubahan atau penghancuran file atau menyebabkan sistem menjadi crash. Nah, ada juga sebuah komputer terinfeksi virus apabila terjadi pemanggilan untuk program file bervirus oleh sistem. Saat program file bervirus dipanggil atau dibuka, maka virus akan mengambil satu atau lebih segmen di dalam memori untuk melakukan penyebaran. Nah, ada 4 langkah kerja virus, yaitu development, memanggil namamu di setiap malam, ingin engkau datang tahap propagation, di mimpiku, rindu. yang ketiga juga ada tahap triggering. Dan waktu kan menjawab pertemuan Selanjutnya ada yang namanya Trojan horse. dan dirimu Nah, kalian bisa baca sendiri definisinya di hingga sini. sampai kini aku masih ada di sini. Nah, selanjutnya ada yang namanya worm. Kalian bisa langsung membacanya di definisinya di sini. Menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam, Nah, yang ingin berikutnya ada yang engkau namanya fox. datang dan Ini sering kita temui ya di hadir di atau internet atau lainnya.
segala kerinduan memanggil namamu di setiap Ada yang malam. namanya adware nya, kalian bisa baca sendiri ya. Kau datang dan hadir di mimpiku. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih penjelasannya. Apabila ada yang salah, saya akhiri, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.